Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Setelah kemarin kita membahas air suci dan mensucikan dan terbagi menjadi dua, ada yang makruh untuk dipakai dan ada yang tidak makruh. Kita sekarang masuk ke air yang suci tapi tidak mensucikan. Kemarin itu ada yang ketinggalan ya. Jadi pembahasan air musyammas itu muktamadnya mazhab Syafi'i makruh dengan syarat-syarat yang kemarin disebut. Tetapi ikhtiarnya Imam Nawawi tidak makruh. Jadi Imam Nawawi tetap menganggap tidak makruh. Jadi ikhtiar itu namanya ikhtiar itu berarti dia keluar daripada mazhab. Jadi kalau Imam Nawawi ngomong ikhtiarnya Imam Nawawi berarti keluar daripada mazhab Syafi'i. Tetapi selama di mazhab, apabila bertentangan antara Imam Syafi'i dan Rafi'i, selalu yang muktamad pasti Imam Nawawi. Tapi kalau Imam Nawawi keluar, yaitu dengan cara ikhtiar, maka yang muktamad ya yang di mazhab, yaitu Imam Rafi'i. Nah, Imam Nawawi ikhtiar keluar daripada mazhab. Jadi menurut Imam Nawawi musyammas itu tidak makruh karena hadisnya dhaif yang kemarin ini. Sekarang hari ini kita membahas tentang air yang suci tapi tidak mensucikan. Air yang suci tapi tidak mensucikan ini ada dua ya, yaitu air yang berubah dengan sesuatu yang tohir, yang mukhalid, dan sebentar lagi akan disebut syarat-syaratnya. Tetapi perlu kita pahami sebelum itu bahwa perubahan dalam air itu terbagi menjadi dua. Ada yang perubahannya itu hissi, bisa kita rasakan, bisa kita lihat. Tetapi ada yang perubahannya itu takdiri, hanya diperkirakan saja. Tidak bisa kita lihat secara fisik bahwa ini ada perubahan, tetapi diperkirakan ada perubahan. Nah, nanti akan dibahas tentang taghayyur takdiri dan taghayyur hissi. Tapi sebelum itu ya kita membahas kapan sih air yang suci mensucikan itu dia menjadi suci saja apabila berubah. Dia berubah dan menjadi hukumnya tohir, tidak najis ya, tetap suci, tapi tidak bisa dibuat bersuci, tidak bisa dibuat mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Dengan beberapa syarat. Yang pertama ada beberapa syarat, yaitu ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 7 ya. Yang pertama alla yakuna binafsihi, hendaknya perubahannya itu tidak dengan sendirinya. Kalau berubah sendiri misalnya karena terlalu lama dibiarkan, akhirnya baunya agak berubah banger, atau perubahannya memang dari asalnya, maka apa? Tetap bisa dibuat suci, tidak tetap suci dan mensucikan, boleh dibuat bersuci. Paham? Jadi syarat yang pertama perubahan air ini merubah status air daripada bisa mensucikan berubah menjadi tidak bisa mensucikan, hanya menjadi suci saja. Yaitu yang pertama, perubahannya tidak karena dirinya sendiri, tidak berubah sendiri. Kalau berubah sendiri karena terlalu lama maka tidak berbahaya, bisa tetap suci mensucikan. Syarat yang kedua yaitu hendaknya perubahannya itu berubah karena sesuatu kejatuhan sesuatu yang suci. Misalnya kopi dan lain-lain. Nah, kalau perubahannya karena sesuatu yang suci, maka bisa merubah status air. Tetapi kalau kejatuhan karena sesuatu yang najis, maka nanti ada pembahasannya sendiri. Tapi kalau berubahnya karena sesuatu yang suci, maka merubah status air dari yang suci mensucikan menjadi suci saja, tidak bisa dibuat bersuci. Termasuk sesuatu yang tohir, yaitu apa? Air mustakmal. Karena air mustakmal itu dia tohir, wala yutohir. Jadi kalau ada air, dia kemasukan air mustakmal, dan nanti ada syarat-syaratnya tetap ya. Karena air mustakmal itu statusnya dia tohir, suci saja, maka dianggap seperti barang-barang suci yang lain, kopi dan lain-lain. Nah, kalau ada air kejatuhan air mustakmal, bisa nanti merubah status air yang kejatuhan ini menjadi suci saja, tapi tidak bisa tidak mensucikan. Karena air mustakmal bukan tohur, tapi tohir. Kemudian syarat yang ketiga harus
sesuatu yang jatuh itu bukan hanya suci tapi mukhalid. Mukhalid itu apa? Bisa bercampur berbaur dengan air. Nah, beberapa ulama menafsiri mukhalid itu apa sih? Ada yang ngomong apa? Ma la yumkinu fasluhu, yang tidak bisa dipisah lagi. Ketika sudah bercampur dengan air, tidak bisa dipisah lagi. Misalnya apa? Misalnya air putih dengan air kelapa misalnya. Kalau sudah bercampur, bisa tidak dipisah? Tidak bisa. Maka itu disebut mukhalid. Nah, kalau mukhalid bisa bahaya. Perubahannya maksudnya merubah status air dari yang suci mensucikan menjadi suci saja tapi tidak bisa dibuat wudhu dan lain-lain. Tidak berpengaruh. Berpengaruh ya. Berbeda kalau mujawir. Mujawir apa? Bisa dipisahkan. Misalnya apa? Ini ada air, dia kemasukan kayu gaharu atau kemasukan apa? Kayu gaharu lah paling gampang. Atau minyak. Berubah airnya ini. Dari yang baunya tidak ada baunya jadi berubah wangi karena kemasukan kayu gaharu atau kemasukan minyak misalnya. Minyak yang bisa dipisah itu ya. Minyak gas atau minyak keletik. Sehingga airnya ini berubah. Apakah berbahaya? Tidak berbahaya karena tidak mukhalid. Maksudnya apa? Masih bisa dipisah lagi. Walaupun airnya berubah, tidak masalah ya. Karena perubahan dengan mujawir, dengan sesuatu yang tidak bercampur, tidak berbaur dengan air. Ya, karena minyak nggak mungkin akan bercampur dengan air. Nah, kalau Anda campur gas dengan air, pasti nggak bisa bercampur itu. Karena itu dikatakan bukan mukhalid, tapi itu yumkinu fasluh, karena bisa dipisah. Ada yang ngomong mukhalid itu mala yatamayyazu fi ra'yil ain, yaitu yang tidak bisa kita bedakan dengan pandangan mata. Nah, kalau ini sedikit lebih umum. Kenapa? Terkadang bisa kita pisah, tapi tidak bisa kita bedakan ketika kita lihat. Misalnya apa? Mungkin salah satu contoh ya, turab. Tapi nanti ada turab itu pembahasan khusus. Debu itu ketika kita campur, kita tidak bisa membedakan mana debunya, mana airnya. Tetapi bisa tidak kita bisa? Bisa dipisah. Ditunggu lama nanti bakal terpisah lagi. Maka takrif ini dan ini takrif yang paling kuat ya, bahwa mukhalid itu ma la yatamayyazu fi ra'yin, yang tidak bisa dibedakan dengan pandangan mata. Ada yang ngomong mukhalid itu uruf. Ya tergantung orangnya. Kalau orang tergantung urufnya orang. Kalau ini orang-orang ngomong urufnya, mungkin urufnya ahlul lisan ya. Allah alam, pokoknya tergantung uruf. Jadi ada tiga tafsiran tentang mukhalid. Kemudian syarat yang keempat yaitu ayastaghniyal ma'anhu. Hendaknya apa? Air tidak butuh dari hal itu. Maksudnya apa? Tidak sulit menjaga air daripada hal itu. Misalnya ini perubahannya karena fima korrihi, di tempatnya air, di tandonnya situ berubahnya ya karena di tandon, atau fima marrihi, atau di tempat berjalannya air di pipanya. Bisa kita menjaga supaya air ini? Tidak bisa, sulit, masyaqqah, terlalu sulit. Maka apa? Boleh. Tapi kalau perubahannya itu yastaghnil ma'anhu, yakni air tidak butuh dengan perubahan itu, bisa kita menjaga air supaya tidak berubah. Misalnya apa? Ya hal-hal yang lain. Misalnya berubah karena buah, karena ini kan bisa kita jaga supaya buah ini tidak jatuh. Makanya apa? Perubahan dengan buah berbahaya. Kenapa? Karena kita bisa jaga. Tapi kalau yang tidak bisa kita jaga seperti tandon, pipa, perubahannya karena tandon dan pipa misalnya, maka apa? Tidak bisa kita jaga, tidak masalah, tetap suci mensucikan. Lumut juga. Lumut, ya, tandonnya berlumut atau karat ya, pipanya berkarat begitu. Nah, itu nggak bisa ya. Apa cara yang melindungi itu? Ya, dengan sendirinya tumbuh kok pasti. Kemudian syarat yang kelima ala yashukul ihtiraz anhu. Sebagian kita berbeda kalau lumutnya dimasukkan. Lain lagi, itu mencampur namanya. Ini yang tidak bisa dihindari artinya tumbuh sendiri.
Syarat yang kelima ada Allah yashukul ihtiraz anhu. Sebagian kitab ini membedakan antara yastaghnil ma'anhu dengan Allah yashukul ihtiraz anhu. Tapi di kebanyakan kitab disamakan. Ini yang membedakan, yang Anda lihat itu buku ya. Tapi Anda sendiri masih agak bingung bedanya apa. Anda baca dulu. Kemudian syarat yang keenam langsung ayyakuna taghayyur fahishan. Hendaknya perubahannya itu sangat. Jadi kalau berubah sedikit, iya ini kemasukan apel ini, ada rasa apelnya sedikit, maka tidak masalah. Tapi kalau perubahannya sangat, berubahnya itu sangat sehingga orang menyebut bukan air saja ini duduk air, jus, maka apa? Maka baru sudah. Pokoknya kalau yaslubu ismal ma, mencabut nama air mutlak, aslinya ini air saja. Jadi karena kejatuhan berubah, akhirnya ada air dan tambahannya, atau hilang nama airnya. Misalnya jadi marok kuah, atau ada air mawar atau air apa tambahan, air kopi dan lain-lain ya misalnya, maka berarti sudah tidak mutlak, maka tidak boleh dipakai bersuci. Jadi kalau perubahannya sedikit tidak masalah. Kemudian syarat yang ketujuh yaitu yang terakhir, hendaknya perubahannya tidak dengan turab, tidak dengan tanah, atau juga tidak dengan milih maknya Pak, garam yang dari air, yang dari laut. Karena garam itu ada dua, ada yang dari laut, ada yang dari jabal, ada yang dari jabali namanya, yang terbuat bukan dari air. Tahu itu dari, kalau tidak salah dari tembok-temboknya atau ya apa itu, dari batu. Nah, dari batu-batu yang ada di, tidak tahu gunung sini ada apa enggak, Allah ada. Nah, tapi kalau garam yang dari air campur dengan air, maka tidak masalah. Walaupun perubahannya sangat tidak masalah. Kenapa? Karena garam itu juga dari air. Garam itu juga dari air. Atau apa? Kecampuran tanah, tidak masalah ya. Walaupun perubahannya sangat turab, tidak masalah. Kenapa? Sama-sama alat untuk bersuci. Karena sama-sama alat untuk bersuci. Turab, debu itu dibuat tayamum, air untuk wudu, mandi dan lain-lain. Maka tidak masalah. Walaupun mustakmal, walaupun turabnya ini sudah dipakai untuk tayamum, menurut Imam Romli. Jadi menurut Imam Romli, walaupun ini turab ini mustakmal ini sudah tidak bisa dibuat toharo lagi, dicampur dengan air misalnya. Walaupun sengaja, walaupun perubahannya parah, tidak masalah menurut Imam Romli. Tapi kalau menurut Ibn Hajar, kalau turabnya mustakmal, maka ya dilihat. Kalau perubahannya parah, maka bahaya, bisa merubah. Kalau mustakmal saja, kalau tidak mustakmal sepakat antara Imam Romli dan Ibn Hajar, tidak masalah. Ala kulli hal, itu syarat-syaratnya. Terus juga ada pembahasan bagaimana kalau ada air yang dia berubah dengan mukhalid, dengan sesuatu yang kita sebutkan tadi. Tapi mukhalid yang dimakfu, misalnya berubah karena lumut atau karena yang lain, lumut atau warok daun yang jatuh sendiri dari pohon dan sulit untuk dihindari misalnya karena air sungai. Ini sampai berubahnya parah, tapi kan makfu, tidak apa-apa karena sulit dihindari. Dan ada air yang tidak berubah, masih bersih, terus kita campur. Akhirnya air yang bersih ini berubah karena air yang berubah ini. Akhirnya ini menjadi sifatnya berubah karena kita campur dengan air ini. Makanya apa hukumnya? Menurut Ibn Hajar tidak masalah. Kenapa? Karena ini perubahannya tidak dianggap tidak bahaya. Maka kalau dicampur dengan air yang tidak berubah tidak masalah juga. Tetapi kalau menurut Imam Romli bahaya. Kenapa? Mempengaruhi air yang bersih yang tidak berubah ini. Kenapa? Karena yang ini la yasyukul ihtiraz anhu, bisa kita jaga. Kenapa kita sengaja campur dengan yang ini? Kalau ini memang tidak bisa kita jaga, perubahannya karena tidak bisa dihindari karena lumut dan lain-lain. Tapi yang ini kan masih bersih, kenapa sengaja kita berubah? Menurut Imam Romli maka tidak suci mensucikan. Jadi menurut Ibn Hajar
tetap suci mensucikan. Makanya pendapatnya Imam Romli malah dibuat teka-teki. Jadi bahwa kita mempunyai dua air yang bisa kita buat bersuci satu persatu. Tapi ketika kita gabung, tidak bisa digawe kabeh. Makanya apa? Ya ini tadi. Ini berubahnya karena apa namanya? Karena sesuatu yang ya syukur ihtiras anhu sulit untuk kita hindari. Yang ini tidak berubah, kita campur, akhirnya semuanya berubah. Makanya apa? Tidak bisa dibuat bersuci menurut Imam Romli. Itu tadi syarat-syaratnya, yaitu ada 6 ya, sekitar 6 atau 7. 6 atau 7. Kemudian ada perubahan-perubahan. Loh, kalau perubahannya jelas, hissi, bisa kita lihat, maka ya selesai. Maksudnya sudah bisa kita nilai, oh perubahannya ini sangat, ini tidak. Tetapi kalau perubahan yang takdir, yang tidak bisa kita lihat, ya apa, bagaimana kita menilainya? Nah, dilihat. Jadi terkadang yang jatuh ke air ini adalah sesuatu yang tohir, yang suci, yang sifatnya semuanya seperti air. Seperti apa? Air mustakmal. Air mustakmal itu suci kan? Dia tidak mensucikan. Makanya bahaya kalau maksudnya ada pengaruh kalau kita campur dengan air biasa, air yang tohur. Air mustakmal ini air sifatnya tidak ada bedanya sama air tohur, tidak ada bedanya. Ketika kita campur, bagaimana kita melihat perubahannya? Nah, maka disitulah kita mentakdir, memperkirakan seandainya biausati sifat, kita kira-kirakan kalau seandainya air mustakmal ini rasanya buah delima, bagaimana kalau seukuran misalnya air mustakmal yang masuk segelas dimasukkan ke 1 ember air tohur, bagaimana kira-kira kalau buah delima yang dimasukkan? Berubah tidak rasanya? Kalau berubah maka berarti perubahannya perubahan yang bahaya, perubahan yang sekiranya menyebut nama air, maka berarti tidak mensucikan lagi. Begitu juga baunya lazin, kemenyan. Kemudian warnanya bau, rasanya rasa khol ya, cuka kalau baunya launul asir ya. Tokmu ruman ya, rasanya delima, warnanya perasan buah asir, kemudian baunya kemenyan. Jadi diperkirakan seandainya seukuran air itu yang masuk adalah 3 ini, berubah enggak? Dan perubahannya parah enggak? Kalau parah maka menjadi suci saja, tidak mensucikan. Jadi seperti itu. Nah, itu jika memang yang masuk memang sama persis sifatnya seperti air, seperti air mustakmal. Tetapi kalau yang masuk ini, yang jatuh ke air ini sesuatu yang sebenarnya mempunyai sifat tapi hilang sifatnya. Seperti apa? Air mawar yang tidak ada baunya. Sebenarnya air mawar ini, sebenarnya dia punya sifat bau wangi, ya benar. Tapi hilang baunya. Makanya apa? Terjadi khilaf antara Imam Rawyani dan Ibnu Asirun Ibnu Asirun ya. Terjadi khilaf. Nah, menurut Imam Rawyani, kalau dia mempunyai sifat bawaan, sifat asli yang berbeda dengan air, maka sifat bawaan ini diperkirakan ada, tidak perlu satu sifat. Jadi seandainya ada air mawar yang jatuh ke 1 ember air yang suci mensucikan, yang air mawar ini tidak punya bau, aslinya punya bau, maka diperkirakan menurut Imam Rawyani tidak usah satu sifat, tidak usah baunya kita samakan dengan kemenyan, tidak usah. Perkirakan kalau seandainya air mawar itu mempunyai bau, maka ya apa? Nah, begitu. Itu menurut Imam Rawyani. Tapi menurut Ibnu Asirun tetap dengan satu sifat. Nah, itu khilaf antara. Tapi yang mu'tamad tetap pendapatnya Ibnu Asirun, yaitu apa? Dengan satu sifat. Mungkin ini saja. Ausofu sifat itu ada 3 tadi itu. Dari ta'amnya, dari launnya, dari rihnya. Kalau ta'amnya itu seperti rasanya buah delima. Kalau baunya seperti kemenyan, kalau warnanya seperti asir. Ya, nah, seperti asir. Jadi misalnya 1 gelas
air mustakmal dicampur dengan satu timba air yang mutlak, yang tohir mutahhir. Nah, air mustakmal ini diperkirakan kalau jus misalnya 1 gelas dicampur dengan air 1 timba, merubah sifat enggak air tadi itu? Merubah sifat yang banyak enggak diperkirakan gitu? Wah ini iya warnanya berubah ini karena kalau dicampur dengan ini. Oh enggak, ini satu timba enggak berubah, berubahnya cuma sedikit, berarti dianggap suci. Tapi kalau satu cebok, satu gayung, ini berubah kalau dengan satu gelas. Ini berarti merubah air itu tidak mutlak lagi, tapi air itu sudah tohir ghair mutahhir. Ya. Kalau misalnya enggak bisa ini kalau dijadikan aja, diganti misalnya 1 gelas kemenyan dicampur ke dalam air 1 timba, gimana? Baunya berubah enggak? Ya wangi, misalnya wanginya banyak enggak? Banyak, ya berarti tohir ghair mutahhir. Wah enggak, ini baunya cuma sedikit ini berubahnya, ya berarti masih hukumnya tohir mutahhir, kan gitu ya. Nah, begitu juga kalau dilihat perubahan dari apa? Ta'am, lon, kemudian rih tadi itu, ya. Kalau lon asir tadi ya, kalau ta'am ruman, ya ta'am ruman. Ya, 3 sifat ini digunakan untuk memperkirakan air mustakmal yang bercampur tadi itu sudah hilang sifat. Sudah hilang sifat, baik itu air mustakmal atau bukan air kelapa yang sudah tahunan, sudah rasanya rasa air biasa. Itu juga sama. Tapi menurut Rayyan lain lagi. Enggak, jangan, kalau sudah memang punya sifat tersendiri airnya, ya dianggap air kelapa yang ada ini sudah. Air kelapa ini yang ada. Ala kulli hal, yang mu'tamad adalah harus kepada satu sifat tadi itu. Wahada takdir, jadi memperkirakan dengan satu sifat ini hukumnya apa? Sunnah ya, mandub, tidak wajib. Faghayatul amr, seandainya ada orang datang tiba-tiba tidak pakai satu, tidak pakai memperkirakan, langsung wudhu, sah ala kulli hal gitu. Allah alam. Ada yang perlu dibahas? Fadhal. Ini ada air selain air selain air apa? Yang mustakmal. Ini bahas air, ada perumpamaan. Air najis seperti air sungai yang sudah keruh. Ini diproses dengan alat-alat yang canggih, terus kasih obat menjadi air jernih dan tidak berbau. Nah, statusnya air yang najis ini, apakah masih tetap pada posisi yang najis, apa sudah suci? Suling. Air yang najis sudah ya. Air yang najis disuling kemudian menjadi tidak dicampuri air. Tidak dicampur air sampai berubah sifat. Ya. Air yang najis disuling kemudian menjadi suci. Gitu. Fadhal, mau jawab saya. Kalau memang itu air yang berubah, ada perbedaan antara najis yang disuling dengan air yang disuling. Air yang bercampur, yang sudah berubah, yang dihukumi mutanajis, kemudian disuling tanpa memberikan apapun di situ, kemudian sampai akhirnya berubah menjadi air bersih. Dilihat kalau memang mencapai 2 kula dan tidak ada perubahan, ya suci. Karena aslinya kan air suci, mensucikan, berubah karena sesuatu yang najis. Ya berarti kalau sudah disuling tadi itu tidak ada tambahan apapun, atau ada tambahan tapi perubahan tambahan itu hilang juga.
hilang perubahan tambahannya seperti seandainya ada sesuatu yang berubah karena baunya pesin, kasih minyak mesik kan tidak bisa suci. Kecuali perubahan dua-duanya hilang, pesingnya hilang, mesiknya juga hilang, ya berarti suci. Kalau memang itu air dua kula ya, air dua kula. Kemudian kalau memang apa, tadi itu air yang disuling itu dari najis, seandainya kencing semua orang kumpulkan jadi satu sampai mencapai 2 kula disuling jadi air bersih, ya tetap najis, karena aslinya najis. Dihitung 2 kulahnya. Jadi kalau itu air kejatuhan najis, ikut menjadi mutajan najis kalau 2 kula karena ada perubahan. Kalau hilang perubahannya, kembali lagi kepada kan menjadi suci lagi kan gitu. Nah, kalau yang perubahannya berarti menjadi suci lagi. Karena bukan dat najisnya, bukan najis dati itu. Karena ada sebab itu. Nah, ya. Berarti kalau air sedikit tetap najis walaupun karena perubahannya bukan karena najisnya bukan karena perubahan. Walaupun perubahannya hilang ya tetap najis karena najisnya bukan karena berubah. Kalau air sedikit walaupun kejatuhan langsung najis. Tapi kalau air banyak najisnya karena berubah. Kalau perubahannya hilang, najisnya hilang juga. Ya. Jadi kalau air sedikit supaya menjadi suci campur dengan air banyak sampai hilang sifatnya, tidak ada masalah. Sampai 2 kula ya, sampai 2 kula hilang sifatnya tidak ada masalah. Tapi kalau kurang dari 2 kula tetap tidak bisa suci. Ya itu banyak di beberapa daerah dibuat begitu. Tapi biasanya bukan untuk dikonsumsi, untuk diminum itu. Nah, bukan dikonsumsi untuk diminum. Tapi yang jelas ya kembali suci lagi, tahir mutahhir. Untuk tadi masalah minyak tadi, minyak itu kaduhun wa'ud minal mujawir walau mutayyibaini atau mutayyabaini. Walaupun yang penting hitungannya tidak bercampur. Nah kalau minyak wangi sekarang ini campur jadi satu, tapi yang dimaksud itu duhun yang mutayyab. Duhun minyak seperti kertik minyak itu tapi yang mutayyab maksudnya. Tapi kalau minyak wangi sekarang itu masukkan campur mujawir itu. Bukan mujawir itu mukhalid itu. Kalau alkohol dengan air bisa jadi satu kalau nggak salah ya. Tapi kalau kalau minyak lain lagi. Iya. Ya, itu sudah mukhalid kan ya? Mukhalid itu. Ya, kan coba berubah warna itu. La mungkin fasluh. ولا يتميز برؤية العين مخالد خلاص. Atau mungkin ada berubah masalah sebagian cincin itu kalau dimasukkan warnanya merah, tapi ketika diambil kembali lagi itu mujawir itu. Ya mujawir kan tidak ada masalah, perubahannya bukan asli itu, bukan merubah air itu. Ya sama dengan lampu dimasukkan air itu.